So kami datang ya Bapa untuk menyembah-Mu. Kami datang dengan segala kerinduan kami ya Bapa, untuk memuji mengagungkan nama-Mu. Ini kami Tuhan, Bapakku datang di hadapan-Mu. Ku serahkan segala perkaraku. Bapakku datang menyembah-Mu. Ku rindu jamahan-Mu di hidupku. Kau Allahku yang setia, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau sanggup pulihkanku. Kau sanggup ubahkanku. Kau Allahku yang setia, Kau selamatkan hidupku. Kau Allah penolongku. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, Bapakku datang. Oh, di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapakku datang di hadapan-Mu. Ku serahkan segala perkaraku. Bapakku datang menyembah-Mu. Ku rindu jamahan-Mu hidupku. Kau Allahku yang setia, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau sanggup pulihkanku. Kau sanggup ubahkanku. Kau Allahku yang setia, Kau selamatkan hidupku. Kau Allah penolongku. Terima kasih Yesus. Kau Allahku yang setia, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau sanggup pulihkanku. Kau sanggup ubahkanku. Kau Allahku yang setia, setia. Kau selamatkan hidupku. Kau Allah penolongku.
Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam segenap aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau memulai ibadah kami Tuhan pada hari ini. Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja di tengah kami. Mari Engkau yang mengalir ya Tuhan, menjamah setiap hati dan pikiran kami, membukakan kebenaran-Mu kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mulai ibadah kami di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat kita berbiasa dengan besar kami. Mari kita berdoa hebat. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, betapa Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, betapa Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Segala Raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Allah kita hebat dan dahsyat. Amin. Haleluya, sebab Dia Allah yang memberikan sukacita di hati kita. Mari kita naikkan pujian kita. Pesona-Ku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau tahu aku baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mari hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita yang hadir di sini.
Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu ada di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu ada di Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua yang terkasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu. Walaupun masih kita berada di rumah-rumah, tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, kuasa kasih dan hadirat Tuhan selalu memenuhi kita semua. Sudah 2 minggu saya berbicara tentang iman. Dan kali ini kita masih akan berbicara tentang hidup oleh iman. Dan mengapa demikian? Karena Alkitab kita ini berisi orang-orang yang hidup karena iman. Ibrani pasal yang ke-11 mencatat dengan jelas buat kita semua bahwa mereka yang ada di perjanjian lama hidup karena iman. Semua yang terjadi dalam kehidupan mereka itu karena iman mereka kepada Allah. Mereka bisa diselamatkan oleh karena iman mereka kepada Mesias yang dijanjikan oleh Allah sang juru selamat. Sama seperti Efesus 2:8 berkata bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha atau perbuatan kita, tapi pemberian Allah. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang diterima dengan iman, percaya. Jadi mereka selamat karena iman. Dan mereka menerima semua janji-janji Allah, mujizat-mujizat di dalam perjalanan para nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang ada di perjanjian lama. Demikian juga di dalam perjanjian yang baru. Kita membaca ketika Yesus datang semakin jelas bahwa orang benar harus hidup karena iman. Karena imanlah kita berkenan kepada Allah. Oleh imanlah saudara-saudara kita mengamalkan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Karena imanlah saudara-saudara kita mengalahkan segala hal yang dari dunia yang hendak merongrong kehidupan rohani kita. Dan itulah sebabnya penting untuk kita belajar terus tentang iman. Menghadapi situasi-situasi hidup kita, menghadapi persoalan-persoalan hidup ini saudara-saudara, tidak ada jalan lain kecuali karena iman di dalam kita lah yang memampukan kita untuk terus tegak berdiri di tengah dunia yang situasinya tidak menentu. Iman selalu menarik bagi Allah. Dan iman selalu membuat Allah bergerak untuk menghampiri orang-orang. Untuk menyatakan kuasa anugerah dan kebenarannya dalam hidup ini. Dan hal ini bisa kita temukan juga satu kisah dalam Alkitab. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menemui seseorang yang oleh karena iman disembuhkan. Dia adalah orang buta yang bernama Bartimeus. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52 berkata demikian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa
itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Keluarga besar Rema yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan kisah Bartimeus ini di ayat yang terakhir, ayat yang ke-52 dengan jelas dituliskan di sana bahwa Bartimeus disembuhkan oleh karena iman. Dan yang menyatakan itu kepada Bartimeus bahwa dia sembuh karena imannya adalah Yesus sendiri yang menyampaikan kepada Bartimeus. Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kata selamat di sini bukan selamat dalam arti jiwa yang selamatkan, tetapi artinya bahwa dia disembuhkan juga dari segala penyakit yang sedang dia hadapi atau dia alami. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menelaah bagian firman Tuhan ini. Langkah iman Bartimeus yang membuat Yesus tidak bisa tidak untuk berhenti dalam perjalanannya dan berbalik mendatangi, memanggil daripada Bartimeus dan menyembuhkannya. Langkah iman ini kita bisa lihat di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama akan kita baca di dalam pasal ayat yang ke-47 berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Mula-mula iman yang dimiliki oleh Bartimeus rupanya muncul dari pendengarannya. Dia telah mendengar pengajaran-pengajaran tentang Yesus, tentang Mesias yang dijanjikan itu. Dan kemudian akibat daripada itu, ketika dia mendengar bahwa yang lewat di wilayah atau di depan dia barusan itu, di mana banyak orang-orang ribut, itu adalah Yesus, maka dia berseru, "Yesus, Anak Daud." Dengan mengatakan Yesus Anak Daud, saudara-saudara, ini berarti bahwa dia sedang mengakui bahwa dia adalah Mesias dan dijanjikan oleh Allah. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan, yang kalau dia datang dia akan memulihkan Israel. Dia akan membaharui kehidupan orang Israel. Dan ini menjadi pengharapan bagi Bartimeus untuk mengalami kerinduan hatinya adalah untuk bisa melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri. Dia tahu dari pengajaran-pengajaran yang ada bahwa kalau Mesias itu datang, dia akan mengerjakan perkara-perkara yang besar karena kuasa Allah menyertai akan dia. Itulah sebabnya dia berseru, "Anak Daud." Ini pengakuan iman daripada Bartimeus. Artinya bahwa yang dia dengar selama ini telah menimbulkan iman dalam dia. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Rema, iman tidak muncul dari manapun. Iman tidak datang dari ambisi-ambisi dalam diri kita. Iman tidak datang dari apa yang kita lihat di dunia atau kita dengar dari para motivator-motivator. Iman tidak datang dari perkataan-perkataan motivasi, saudara-saudara. Tetapi iman hanya muncul dan hanya datang dari pendengaran akan firman Allah. Satu-satunya sumber iman adalah firman Allah. Perkataan tentang Yesus, perkataan tentang firman inilah sumber iman.
Jadi kalau engkau mengalami persoalan-persoalanmu dalam hidup ini, engkau butuh iman untuk menghadapinya. Maka engkau perlu firman Allah dalam hal ini. Engkau memerlukan firman Tuhan, saudara-saudara, yang menyatakan kepadamu akan apa yang Allah kehendaki tentang peristiwa yang sedang kau hadapi itu. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah akan muncul iman percaya untuk mengatasi persoalan itu. Karena itu saudara, misalkan kalau kita bermasalah dalam hal penyakit, carilah kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Imani, percaya akan setiap kebenaran itu. Kalau engkau bermasalah dalam hal-hal yang lain, firman Tuhan berkata bahwa Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang kita perlukan, butuhkan di kehidupan kita sehari-hari dalam hal ekonomi kita, saudara-saudara, Allah memenuhinya. Bukan berdasarkan daripada kemampuan kita untuk mendapatkan, tetapi berdasarkan kekayaan dari Bapa surgawi kita, saudara. Kita perlu firman. Ketika itu firman itu datang, maka ada iman bangkit. Ketika ada iman, maka disitulah mujizat-mujizat bisa terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang besar, saudara-saudara. Kita mengerjakan hal-hal mujizat dalam hidup ini, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena ada iman. Oleh imanlah, saudara-saudara, maka Musa membelah lautan. Oleh imanlah, saudara-saudara, maka Abraham boleh memperoleh keturunan. Oleh imanlah, saudara-saudara, kepada perkataan Allah, maka Nuh membangun bahtera walaupun dia tidak tahu betul, tidak tahu pasti apakah benar akan terjadi air bah yang besar, bumi akan dihabisi oleh air bah. Tetapi dia mengikuti dan suara Tuhan terhadap dia. Dia membangun bahtera dan dia selamat bersama dengan keluarganya. Dan oleh karena imanlah, saudara, Habel mempersembahkan korban yang benar dan dia diterima persembahannya di hadapan Allah. Dan berbagai hal-hal yang lain, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang kita baca di dalam Alkitab, semua karena iman. Mereka memperoleh apa yang mereka dengar dari Tuhan, dan mereka percayai mereka bisa menerimanya dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, ketika engkau menghadapi persoalan-persoalan hidupmu, engkau dapat melakukan mujizat, menerima mujizat-mujizat kalau ada iman yang muncul melalui firman Allah yang hidup. Karena itu penting untuk selalu membaca firman. Penting saudara-saudara untuk senantiasa hidup dalam firman Allah itu. Mengetahuinya, mendengar, membacanya saudara, memperkatakannya dalam kehidupan kita. Setelah Bartimeus mendengar tentang itu, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku artinya saudara-saudara bahwa dia tahu hanya pada Yesus ada belas kasihan yang sesungguhnya. Ada kasih karunia yang bisa menyembuhkan itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hanya pada Yesus ada kasih karunia yang berbelas kasihan, memberi keselamatan, kesembuhan dalam kehidupan ini, saudara. Itulah iman. Yang kedua, saudara-saudara, kita baca di sana pada ayat yang ke-48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Iman harus stabil, iman harus konsisten, saudara-saudara. Ada ujian, ada tantangan datang, saudara. Orang-orang banyak melarang dia, tapi dia tidak peduli dengan apa kata orang-orang itu. Dia tidak peduli, dia hanya terus percaya bahwa ada Yesus di depannya. Hanya Yesus harapannya. Hanya Yesus yang bisa menolong dia. Dan dia menunjukkan suaranya semakin keras. Kadang-kala saudara, suara-suara setan, suara apa di sekeliling kita, kenyataan yang belum terjadi, saudara-saudara, berbeda yang kita hadapi, membuat sering kali itu saudara-saudara seperti memerongrong iman kita. Ngapain kamu berdoa terus juga? Toh tidak dijawab-jawab. Ngapain kamu rajin juga ke gereja, memberi, melayani, toh hidupmu begitu-begitu juga.
Saudara-saudara yang saya kasih, kalau kita mendengar itu semua, kita tidak mengalami keadaan yang diubahkan. Mengapa saudara-saudara? Karena itu adalah suara-suara dunia yang membuat kita tidak fokus, membuat iman kita saudara-saudara tidak mengarah kepada kebenaran itu. Tetapi kita perlu untuk konsisten. Kita perlu terus dalam segala keadaan tetap percaya, tetap berdoa, tetap beribadah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman ini konsisten. Walaupun apapun yang terjadi, dia terus menyuarakan Yesus. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, salah satu bukti iman saudara, bahwa kita tidak berdiam. Dalam segala hal, dalam segala situasi, kita memperkatakan akan kebenaran. Kita menyaksikan Yesus kepada orang-orang lain, bahwa dia adalah jalan keselamatan, bahwa ialah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa, yang menolong dalam persoalan-persoalan hidup. Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada Bapa di surga. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini dilakukan oleh Bartimeus. Yang penting bagi Bartimeus adalah dia keluar dari kehidupan yang begitu hancur dan terpuruk, yang tidak punya harapan apa-apa. Mengapa saudara? Bartimeus, orang buta pada masa itu, saudara-saudara, adalah orang yang satu tidak boleh masuk di bait Allah. Yang kedua dianggap adalah orang yang paling malang hidupnya, karena kehidupannya hanya akan seperti itu terus menerus. Seluruh hidupnya sampai dia mati tidak akan pernah bisa melihat lagi. Tetapi ketika dia mendengar tentang Mesias, imannya timbul saudara-saudara. Dia tahu ada harapan untuk keluar dari keterpurukan, untuk keluar dan mengubah kehidupan, untuk melihat dunia yang lebih luas ini saudara-saudara. Dia akan melihat segala warna kehidupan yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dia tidak mau dihalangi. Dia tidak mau saudara ditekan oleh situasi yang ada, oleh orang-orang yang mungkin membentak dia, diam kamu mengganggu. Tidak, dia tidak pedulikan saudara. Kadang-kadang itu semua terjadi di hidup kita. Suara-suara itu saudara. Ya, orang-orang juga yang mungkin kadang-kadang membuat kita bukannya mengangkat iman kita saudara, tetapi menekan kita. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang kita harapkan kadang-kadang justru menekan hidup kita saudara. Tetapi kalau kita mau datang kepada Yesus, bahwa di dalam dia ada pertolongan senantiasa. Saya yakin dan percaya bahwa selalu firman Allah itu ya dan amin. Dia akan melakukan seperti yang sudah keluar dari mulut Allah. Dan dia tidak akan pernah kembali kepada Allah tanpa dia mengerjakan apa yang sudah dia katakan itu. Karena itu yang kita percayai pasti terjadi seperti yang dia sudah katakan. Karena itu saudara yang saya kasihi, bangun imanmu, berakarlah, bertumbuhlah, bangunlah imanmu di atas dasar yang benar, di atas dasar Kristus, yaitu kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah. Jadi saudara, kita harus stabil. Kita harus konsisten seperti dia. Kita bersyukur dengan iman seperti ini, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Mujizat-mujizat akan terjadi di dalam keluargamu, di dalam ekonomi, di pekerjaanmu, dimanapun. Pegang firman Allah, perkatakan firman Tuhan itu. Terus berdoa, berserulah, kata Tuhan, berserulah. Itulah firman-Nya. Ya serulah, saudara-saudara, berdoalah. Tuhan berkata, mintalah, ya mintalah. Itu adalah firman. Itulah kebenaran. Tetapi seringkali saudara, ketika dalam persoalan bukan datang kepada Tuhan, kita sibuk mengeluh kepada orang-orang di sekeliling kita, cari teman curhat. Saudara-saudara, Allah tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita yang sesungguhnya. Karena satu, dia tidak pernah bongkar rahasia kita kepada orang lain. Dia tidak akan membicarakannya, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa dia selalu punya solusi untuk setiap persoalan kita. Dia tidak pernah memotong pembicaraan kita ketika kita berbicara. Tetapi yang dia lakukan, dia dengar dengan segenap dirinya. Dan dia menyediakan solusi buat kita, saudara. Karena itu jangan salah curhat. Tetapi saudara-saudara, datanglah kepada Allah dalam situasi-situasimu. Yang ketiga di sini, saudara-saudara,
yaitu iman yang tidak kompromi. Ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah di sini saudara-saudara ditanggalkan. Ini berbicara tentang kepercayaan agama yang diyakini pada masa itu, saudara-saudara. Tradisi-tradisi, cara-cara hidup duniawi yang menghalangi iman, dia tanggalkan semua demi mendapatkan Kristus, saudara-saudara. Ini berbicara kepada kita untuk menemukan kasih karunia. Kita tidak bisa tinggal di dalam hukum Taurat. Kita untuk mendapatkan keselamatan tidak bisa kita tinggal di dalam perbuatan, saudara. Karena keselamatan hanya akan kita terima melalui iman kita kepada Allah. Oleh imanlah, saudara-saudara, kita ini diselamatkan. Jadi, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Rema, ini penting untuk kita tidak kompromi. Tidak kompromi, tetapi konsisten, saudara-saudara. Firman adalah firman, dan kita hidup di dalamnya. Itulah iman. Kalau engkau menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, penting untuk meninggalkan, saudara, semua hal-hal yang kita tahu itu bertentangan dengan kebenarannya, dengan firman-Nya. Tanggalkan jubah itu, lepaskan jubah itu. Biarkan, saudara-saudara, kehidupanmu adalah kehidupan yang berjalan dalam kebenaran. Bartimeus melepaskan jubah lama, agama yang lama, kepercayaan keyakinannya yang lama, dia lepas untuk mendapatkan Yesus. Banyak orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi di sekeliling dia, kalau dia berteriak, Yesus anak Daud, berarti dia mengakui Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Dialah Mesias itu. Yang sementara pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang ada tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang diutus Allah. Tetapi dia telah mengakuinya dengan berteriak seperti itu, saudara. Berarti dia mengakuinya, saudara. Dia tidak kompromi. Artinya dia siap untuk ditolak. Artinya dia siap, saudara-saudara, untuk dibuang, disisihkan dari dalam kepercayaan orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Orang kebanyakan, orang Israel, dia siap untuk meninggalkan itu semua demi Yesus. Dan itu terjadi, saudara. Setelah dia disembuhkan, dia mengikuti Yesus. Dalam ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir juga. Setelah dia disembuhkan, dia mengikuti Yesus di dalam perjalanan Yesus. Dia mengikuti Yesus, Bartimeus. Dan inilah yang seharusnya. Setelah kita diselamatkan oleh iman, saudara-saudara, maka kita jangan lagi kembali kepada perbuatan yang bukan iman. Tetapi kita mau tinggal di dalam iman. Ya, kita tinggal di dalam kasih karunia yang diberikan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan bersama dengan Yesus, oleh iman kita melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari? Apa yang menjadi, saudara-saudara, masalah-masalah yang kita hadapi? Kita perlu iman. Iman hanya muncul dari firman Allah. Namun ketika kita sudah memilikinya, saudara, kita perlu menyaksikannya dengan cara hidup yang konsisten dalam iman. Berpegang terus kepada kebenaran dimanapun kita berada. Dan tidak berkompromi lagi, saudara-saudara. Kita berada dalam kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi karena anugerah kasih karunia, saudara. Kita tanggalkan semua yang bisa membunuh iman. Karena kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia, kita kembali kepada perbuatan, saudara, untuk mendapatkan keselamatan itu, maka sesungguhnya kita lepas dari Kristus. Kita lepas dari Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia. Kita lepas dari Kristus kalau kita tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman ini, saudara, mari kita terobos segala kehidupan yang kita hadapi ini, saudara, dengan iman kepada kebenaran firman Allah. Bahwa di dalam firman ada kuasa untuk kita berjalan, saudara. Kuasa firman, kuasa ilahi untuk kita menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang harus kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup ini. Perlu iman kepada firman Allah. Kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudara,
membawa kita, memotivasi kita untuk semakin giat di dalam Tuhan, untuk semakin kita mencintai firman Allah dan semakin mencari dan mendekat ke dalam hadirat Tuhan. Karena di sana senantiasa ada pertolongan buat kita. Di sana, saudara-saudara, senantiasa ada pintu yang terbuka buat kita untuk mengalami, menerima, dan melakukan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kami iman, dan oleh iman inilah Tuhan kami berjalan. Karena memang seharusnya demikianlah orang yang Engkau benarkan dengan darah Yesus hidup oleh iman. Iman kepada janji-janji Allah, iman untuk berjalan di dalam kebenaran, menghadapi dunia dengan segala tantangannya Tuhan. Kami terobos hanya dengan iman kepada kebenaran firman Allah. Ketika kami terus berjalan, membangun hidup kami, berakar di dalam firman, dan bertumbuh di atasnya Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara di dunia ini yang tidak bisa kami hadapi ya Tuhan. Karena bersama dengan Engkau ya Tuhan, oleh iman kami mengalahkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati umat-Mu, berkati keluarga besar Rema Tuhan. Dan mereka yang mendengarkan ini senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan biarlah iman semakin bertumbuh dan semakin bersemangat di dalam mengasihi Tuhan melalui membaca, merenungkan, dan berdoa, menyembah, memuji Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati kita, dan mari tetap berjalan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Kita naikkan pujian sukacita pemuliaan. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang merambut dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur bayi, pasti pulang membawa berkat berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang merambut dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur bayi, pasti pulang membawa berkat berkatnya, pasti pulang membawa berkat berkatnya, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Haleluya. Kita akan berdoa untuk ucapan syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, untuk boleh beribadah ya Tuhan pada hari ini.
di tempat kami masing-masing bersama dengan orang-orang yang kami kasihi ya Bapa. Kalau sesaat yang lalu kami telah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus bekerja ya Tuhan, mengajarkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, mengenai kebenaran-Mu ya Tuhan, membimbing kami ya Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Dan berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau yang memberkatinya baik dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam segala aspek kehidupannya ya Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi berkat ya Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya dan juga memberkati jemaat Rema ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ucapan syukur yang kami berikan oleh persembahan ya Tuhan. Biarlah setiap keuangan yang ada boleh dikelola dengan baik ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja GKI Rema ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab kami memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Bangkit Gereja Tuhan Sekarang. Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, dosa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, dosa-dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kemurahan yang telah dicurahkan, kuasa-Mu di setiap bukti nyatakan. Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, dosa-dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kemurahan yang telah dicurahkan, kuasa-Mu di setiap bukti nyatakan. Mari kita capai Tuhan, mari kemuliaan-Nya, mari berperang, umat kemenangan, rebut bangsa-bangsa, bangkitlah Tuhan. Kemurahan yang telah dicurahkan, kuasa-Mu di setiap bukti nyatakan. Mari kita capai Tuhan, bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat kemenangan, rebut bangsa-bangsa, bangkitlah Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, bangkitlah Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, bangkitlah Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan atas semua karya-Mu.
yang besar yang sudah Engkau nyatakan ke dalam kehidupan kami. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, karena memang Engkau layak untuk menerima semua itu. Engkau yang telah mengaruniakan iman di dalam kami, iman-Mu untuk kami menerima semua janji-Mu, percaya dan berjalan di dalam. Karena itu aku percaya Tuhan, sepanjang hari-hari minggu-minggu di depan kami Tuhan, apapun kami hadapi, kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kami melangkah dengan iman. Karena kami tahu dengan iman kami melangkah pasti bersama Tuhan dan melihat mujizat-mujizat, berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Tuhan yang sudah membuka pintu bagi kami dan yang menyatakan kemurahan-Nya itulah yang akan membawa kami terus berjalan dalam iman kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau atas semua ini ya Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara keluarga besar Remah, buka hatimu kepada Tuhan, masuki hari-harimu ke depan dengan tetap bersandar di dalam kebenaran firman Tuhan oleh iman. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, kesehatan tubuhmu, apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil senantiasa. Karena cinta kasih-Nya di dalam Yesus sudah nyata yang sudah bangkit dan pergi menyediakan tempat bagimu. Dalam penantianmu dia kembali, Roh Kudus-Nya menyertaimu untuk hidup di dalam iman, menerima berkat-berkat oleh iman, dan berjalan menikmati berkat itu menjadi berkat karena iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita keluarga besar Remah, kekasih-kekasih Kristus yang saya kasihi. Dan biarlah terus kita menjalani minggu-minggu ini ke depan dan tetap teguh di dalam iman apapun kita hadapi. Tuhan selalu menolong kita dan melalui kita Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Saya, Pastor Samuel, mengucapkan salam restorasi. Kau Allahku yang setia, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau sanggup pulihkanku, Kau sanggup ubahkanku. Kau Allahku yang setia, Kau selamatkan hidupku. Kau Allah penolongku, terima